Pak, itu loh Pak. Padahal dulu tuh kita tuh hampir setiap di lapangan pulang jam 8 malam. Latihan kita tuh jam 3, selesai jam 6:30 sampai jam 8, jam 9 tuh nggak pulang. Ini makanya kalau dari cerita Pak Gandar tadi kan, ini terus terang Pak, saya kepengen banget mengulas yang di sini strategi. Kan pitcher, catcher itu sudah pasti disangoni zamannya kita dulu seriti Pak Gandar itu namanya count of pitch gitu kan. Hitungan-hitungan itu ada 12 hitungan. Saya masih ingat 12 hitungan, jadi fine, extra fine, vulnerable, terus kemudian percentage. Enggak sampai anak-anak sekarang enggak tahu. Saya masih ingat Pak, itu 12 hitungan Pak. Terus kemudian setiap memberikan satu sign itu setiap action, setiap pitching itu akan berubah tergantung pada situasinya. Contohnya pada kadang pelarinya ternyata di satu, ternyata pada saat dilempar itu dibuang, dia sudah stealing dan berhasil. Ini sudah berubah. Atau pada saat itu terjadi ball 2, ini sudah berubah lagi. Nah, situasi lagi akan dilihat siapa pelarinya, siapa pemukulnya, siapa on deck-nya, pemukul berikutnya, bagaimana keadaan pitchernya, bagaimana dengan game-nya. Jadi kalau mungkin bahasa Jawanya ini Pak, who's the better, who's the run on base, who's the on decks, about the game. Pak Gandar kan selalu bicara gitu dulu. Pak Gandar kan jago bahasa Inggris, nggak ngaku kalau bisa bahasa Inggris, ngomongnya nggak iso. Saya belajar Pak Gandar. Nah, ini Pak, ini yang saya tidak merasakan di lapangan sekarang Pak, itu loh Pak. Padahal dulu tuh kita tuh hampir setiap di lapangan pulang jam 8 malam. Latihan kita tuh jam 3, selesai jam 6:30 sampai jam 8, jam 9 tuh nggak pulang. Pak Gandar dulu orang yang selalu mengajak kita sampai nggak ada lampunya Pak, itu Pak. Kita masih ingat di tengah lapangan nggak pulang-pulang cerita kayak gitu itu loh Pak. Nyamuk. Jadi itulah ilmu yang kita dapat dari Raul itu. Aduh, bersyukur. Mungkin kalau yang datang bukan Raul mungkin beda, karena begini, Raul megang tim putra, Rodriguez mendampingi Pak Markus, sama Oni megang tim putri. Ternyata meetingnya beda. Sampai Pak Markus itu, waduh Ndar, kamu untung ya sama Raul, banyak ilmu yang diberikan. Rodriguez gimana? Ndak, ya cuman umum aja, ndak pakai detail, ndak pakai detail. Jadi kamu untung ya. Jadi tidak semua pelatih itu sempurna, tahu banyak teori basic. Kalau aku Raul, karena saya ngalami dilatih dia, memang luar biasa. Dia bukan pitcher, bisa ngoreksi bolanya pitcher. Anda nggak bisa down ball, kamu tak pulangkan. Aku latihan ya. Push up ini aku. Push up pakai jari. Iya. Jari 10, lama-lama 3. Kayak patah, tak paksa kayak bisa down ball. Kurangi speednya, speed horizontalnya kurangi, spinnya ditambah. Tidak harus full speed. Ini tak baca di Kanada pitching mid IC ya gitu. Perbandingan antara speed dan spin. Jadi antara kecepatan dengan putaran. Ya, mekanika itu kan itu fisika kan berarti. Itu fisika mekanika. Jadi ini yang perlu difahami pelatih-pelatih sekarang. Enggak sampai sekarang mungkin pelatih sekarang enggak pernah dapat itu. Tapi les pamane aku ngomong kan enggak percaya. Kantor mana? Nah, ini Pak, kalau yang saya enggak masalah. Ya, jadi gini Pak, yang jadi pertanyaan kita nih, angkatan mungkin saya yang terakhir dari Pak Gandar ya. Bahwa saya itu kan Dedi, Gofur, Reza dan lain-lain, mungkin di Seriti itu Pak ya. Mungkin juga di Jatim mungkin yang menerima ilmu secara langsung dari Pak Gandar. Itu kan kita dapat tularan dari Filipina. Apa mungkin karena tidak menarik Pak bercerita atau berbagi ilmu dengan seperti begitu untuk angkatan sekarang Pak, sehingga melatih datang pokoknya lempar tangkap. Setiap saya ajak diskusi, saya ajak ngobrol, saya pun udah mendapat kesan bahwa nggak menarik cerita itu gitu loh Pak. Itu loh buat itu. Mereka, ya buat mereka itu nggak menarik bener. Itu loh. Itu yang menjadi kendala. Ya, karena di klubnya juga ada kelemahan pengetahuan, pengalaman pelatihnya baru segitu. Kalau pelatih klubnya mungkin barengan saya kayak siapa Aligator siapa Mas Supri mungkin beda. Mas Supri itu ilmunya sama dengan saya. Hanya dia bukan pitcher tapi dia mendengarkan ikut meeting. Kalau saya catatan saya meeting dengan Raul tahun 79 sekarang masih ada. Wah. Kertasnya Mas coklat. Kertas ini gak putih. Temenan, coklat ini masih ada. Tak simpen. Walaupun istri itu ngebek-ngebek nggon ini buangan loh. Ini ilmu enggak ada di kuliah, enggak ada. Simpan Pak, enggak ada di kuliah. Saya suatu saat butuh seperti vulnerable, percentage,
fine, extra fine. Iku rolas tuh kadang-kadang tak eling-eling mesti kurang siji. Golek maneh. Gak ketemu. Buka sih itu goleki ketemu. Nah iki lho. Nggak boleh dibuang, itu tujuannya ini. Saya perlu ini. Apa sih aku nerang nih salah lah diguyu wong. Jadi maaf teman-teman yang ya saya nggak usah nyebut ya. Ya, enggak Pak. Kita secara umum ya. Bahwa sekarang kalau saya juga melihat situasi belum sampai ke sana ilmu yang diterima hanya ilmu praktis, ilmu latihan teknik. Ya. Mukul itu ngene. Pinggang dulu padahal ternyata bukan. Iya. Enggak mukul. Pinggang muter dulu, bednya carry. Iya, otomatis. Balik nang right field. Itu kan mekanik itu otomatis. Berarti kan technical basic. Peceng juga. Peceng sekarang beda. Dulu aku ngajari Daddy Gaver putar dulu, sekarang enggak ternyata. Aku lihat YouTube Amerika. Beda sama Jepang. Jepang kemarin kalah kejuaraan dunia tahun 19. 7 sama 10 inning, tie break 3 kali. Mukul tang. Tapi Jepang home run 3 kali. Amerika cuma sekali. Kecil-kecil padahal ya. Yang namanya Yupita itu home run 2 kali. Pitch pertama di empat, dang, gak ngotot mak. Waduh, gila. Jadi metodik Amerika yang berubah, mirip New Zealand. Ya. Tidak muter, sana catcher tidak muter, dia gini, tang. Jadi, tapi Jepang warming up gini, tang, tidak pakai pinggang. Saya masih ngajari pakai itu. Jadi itu saya ajarkan ke anak UNER yang privat ke saya, bagus. Cuman tidak punya daya ledak. Ya. Itu butuh waktu Pak. Oh iya, saya ngelatih dia 6 bulan. Main di Bandung best pitcher, seneng orang tuanya. Pak Andar lagi Pak. Ya wes. Arahnya semangat. Jadi ini kalau Jatim, maaf ini, kalau sejarah karir saya di softball ya itu tadi merangkak betul dari bonek, belum pinter apa-apa, main pitcher sampai tahun 75 itu saya best pitcher bengkak Mas. Tapi bola saya memang waktu itu tidak ada orang main curve, riser, down ball. Nah saya gini, Renaldi anak rusa hitam, 3 kali ketemu rusa hitam, dia pengurus rusa hitam baru, semangat. Setiap game kan 3 at bat, 3 pertemuan 9 at bat, strike out semua. 9 aku dikasih kaos sama, aduh Mas, aku lo 9 at bat, 9 strike out. Ini tak kasih kaos, murni keringat. Aduh, tertawa. Itu sudah pakai strategi mainnya Pak ya, selain lempar bola-bola yang ada toughnya, tapi belum pakai strategi. Tahun 75 belum ada strategi konopit. Saya strateginya lempar inside, outside, inside high, inside low. Ya wasit sampai terkecoh juga. Inside low mau kena kaki kan mundur belok, dia. Wasit strike. Ya sudah lempar gitu terus. Jadi strategi kayak misalnya hit and run harus gini, sacrifice misalnya harus gini. Enggak. Pelari di 2 harus lempar di mana belum. Jadi tahunya itu setelah dilatih oleh Raul. Ya. Jadi ini kemarin Pak, kita kemarin sudah rekaman di sini nih. Kemarin sama Roy yang bahasan ya. Itu kan generasi tahun 97 ke sini sampai 2020 ke atas lah ya, sampai 2000 sampai sekarang. Bahkan dia sempat melatih beberapa daerah. Nggak tahu melatih bantu atau melatih bener, saya juga nggak ngerti Pak. Tapi kayaknya pelatih. Kemarin sempat ngobrol, saya ngobrol sama dia, kamu kan catcher 97, kamu catcher 2000, tahun 2000 di Jabar dan segala macam. Apa bedanya? Saya kepengen tahu, karena saya penasaran. Dia kan generasi di bawah saya sebelumnya. Bedanya gini Mas, kalau zaman kita dulu, zamannya Mas Yudi, zamannya Mas Yoyo, ya, zaman ke atas semua itu kalau kita minta 2-1, don't go inside low, ya datangnya ke situ. Kalau toh memang tidak datang, bola itu ke situ oleh pitcher, itu memang kesalahan pitcher. Nah, terus kalau sekarang bedanya apa? Kalau sekarang, pokoknya dia lempar. Jadi kita minta kemana pun dia kemana-mana. Jadi buat mereka tidak ada patokan melempar bahwa harus lempar ke inside, ke outside. Jadi pokoknya kita cuma keluar kode, tapi nanti bolanya kemana-mana terserah.
Nah, kok bisa gitu Roy? Iya sekarang seperti itu. Itu di sini ngobrol Pak. Ilmu dari mana? Duh, ya itu makanya. Nah ini kan kita kembali lagi dengan ceritanya Pak Kandar dari Raul kan, bahwa bermain tadi seperti catur, seperti bisnis. Jadi itu adalah sebuah strategi. Menempatkan bola itu tujuannya kan sebuah strategi. Ada tujuannya, ada maksudnya. Setiap saat berubah. Bayangkan Pak, itu kejadiannya itu ada berapa kali pitching. Itu katakan kalau 3 kali strike, 4 kali ball, berarti kan 7 kali pitching. Ini kemungkinan terjadi 7 kali pitching, belum dihitung foul ball dan segala macam Pak. Itu bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Kan tidak hitungan menit Pak. Makanya kan berubah. Ini kan makanya saya bilang loh, terus Roy main seperti itu gimana? Ya memang begitu sekarang main. Nah inilah Pak yang baru tahu itu aku. Makanya maaf sahabat. Makanya teman-teman muda, ini karena Roy udah disebut. Ya. Yang tua-tua itu membawa sorban sama sajadah wiritan. Oh, julukannya gitu. Roy yang ngomong, tapi nggak ke saya. Di email, di Facebook. Yang cerita aku orang-orang lain. Aku kan nggak buka Facebook, nggak punya. Terus yang saya dengar juga dari parent. Oh, sudah ketinggalan Pak Kandar itu, ilmunya kuno. Temenan itu. Yang cerita orang tuanya anak Red Bull. Karena dia pernah disuruh ngelatih Red Bull. Ngelatih double play mau ke Filipina, ngelatih double play anak perempuan, tidak diajari seperti basic yang benar yang saya terima dari Raul. Masuk base 2 masuk aja, terserah mau kaki kanan kaki kiri, tidak dihitung kaki apa supaya mudah pivot foot lempar ke base 1 double play, nggak diajari. Kalau tak pikir aku tak benar no. Ya, makanya menurut saya maaf, bukan aku sombong, gak iso ngelatih. Sampai Yupi itu marah. Yupi kan kakaknya Bu Santi, kakak kandung pemain shortstopnya Hawk. Angkatanmu lah angkatan saya. Dia kan pemain tenis bagus. Twitis, bolaku dipukul dia. Yang Danto, Nge, Jamie mati lu, dia gak iso mati. Twitis, karena di rumah ternyata dia latihan. Bet pakai bandul istilahnya, benar kertas ditaleni, pukul tangan. Itu yang saya lihat Pak. Jadi gini, pelatih sekarang ya, secara umum pelatih sekarang yang sekarang ini, saya tidak menangkap setiap ngobrol, saya tidak bisa melihat bahwa ada seperti zamannya kita dulu. Kita semua itu selain berlatih dijelaskan mengenai filosofi softball, tujuan softball. Kalau ini saya pengen tanya Pak Kandar. Pak Kandar setuju nggak dengan ada istilah seperti ini? Dia ada pendapat begini. Filosofi softball itu adalah gini. Logik softball itu adalah logika, percentage, berhitung, dan sempurna. Kalau tidak punya logika yang bagus dan tidak punya hitungan yang bagus, persentase yang bagus, maka tidak akan mendapatkan sebuah permainan yang sempurna. Karena softball itu perfect. Softball tidak boleh miss. Nah ini jadi buku, logika, percentage, perfect. Itu ada hubungannya dengan buku baseball terjemahan dari Pete Burhanuddin. Itu Red Fox tahun 59. Dia pernah hidup di Amerika lama, jadi menerjemahkan buku itu. Every player can to pitch, but only any player can to pitch strike. Semua pemain itu bisa melempar, tapi belum tentu strike, nggak bisa strike. Bukan pitcher. Tapi kalau pitcher tidak banyak, tidak semua pemain. Any player, hanya tertentu bisa melempar dan strike. Itu bedanya. Itu. Pitcher baseball, pitcher softball, menurut pengalaman saya ngelatih pitcher baseball harus dilahirkan. Gak dilahirkan suwi tadi ini. Walaupun jadi tidak sempurna. Temenan. Menjadikan pitcher itu tidak mudah. Harus sangat tidak mudah. Dari gen, dari keturunan. Pengaruh Pak ya? Iya. Pitcher dari gen pengaruh. Iya, keluarganya itu pemain seneng olahraga. Dadi ini cepet api. Temenan. Iku gitu ya? Irfan anak Gunung Sari. Bapak mbiyen main volley. Tinggi orangnya. Ya, main volley. Ibu mungkin main apa garo. Anaknya telui main softball api-api. Arek keceng tapi lemparannya banter. Pengaruh berarti. Jadi pelatih. Selain dengan latihan cuman rutin, karena
teknik dia, cuman ilmu pendukung seperti teori-teori yang saya ceritakan enggak, karena dia bukan dari olahraga, dia lulusan STM perhotelan. Jadi seperti yang dia omongkan Roy, terserah lemparnya kemana, nggak punya tujuan. Dan enggak, jadi gini, setiap Pak, every pitch has a purpose. Setiap lemparan pitcher itu punya tujuan. Pasti. Tidak asal lempar. Jadi kalau katanya pelatih modern Roy CS, terserah mau lempar kemana. Oh enggak, saya klarifikasi, untung-untungan Pak. Saya klarifikasi. Jadi tadi Roy itu bilangnya begini, bukan dia yang mengatakan. Bedanya Mas Yud dulu dengan sekarang. Kalau aku kan ikut zaman dulu juga latihannya pitcher, latihannya catcher. Jadi sekarang itu, jadi walaupun bukan dia pemainnya, semua itu menganggap seperti itu adalah benar. Dia juga menyatakan tidak benar. Roy bilang itu salah, Mas. Makanya dia membilang tahun 97 ke bawah sama 97 ke atas itu ada perbedaan generasi dan cara bermain. Dan dia ada di generasi 97 ke bawah. Makanya dia bilang, saya tanya apa bedanya Roy? Kamu kan ngikuti 2 zaman ini, bedanya apa? Itu bedanya kalau sekarang seperti itu. Dan sampai sekarang bahkan dia bilang itu salah. Dia memberikan itu salah. Dan dia memberikan informasi dan tidak diterima gitu. Dia ceritanya di situ. Tidak diterima oleh yang generasi yang sekarang. Karena dia kan sempat mengalami dengan John Louis dengan segala macam. Karena yang terima generasi sekarang terimanya dari pelatih yang ilmunya belum sampai situ. Itu yang saya bilang, Pak. Jadi yang sampai generasi Pak Kandar sampai ke mungkin kalau di Jawa Timur tuh di Surabaya ke saya, ke Dedi, ke Gofur, ke Rudi mungkin ya. Terus ke itu tuh di Sriti. Ke bawahnya kan sudah nggak ada Pak, nggak sampai. Nah, ini yang disampaikan sama Roy kemarin bahwa iya, sekarang itu Mas, sakarepe pokoknya Mas. Aku bolak-balik benakno, tak kasih tahu dia nggak mau dengerin ya wes. Gitu. Mungkin dia cara menyampaikan mungkin tidak punya background. Punya background. Mungkin kalau itu benar. Knowledge, ilmu tentang itu. Tapi dia tahu itu salah. Lalu orang-orang yang tidak setuju treatment yang diberikan Roy itu, dia di klubnya tidak dilatih orang yang ngerti, orang yang mumpuni. Pokoknya main rame. Kayak ponakane aku Kukuh ngelatih pokok rame. Seleksi tahun 20 atau tahun 21 aku megang U12 18. Saiful Nur megang U15. Seleksi sekali di Gunung Sari, 2 kali di Gunung Sari. Pukulannya apik-apik. Skornya 800 batting average. Kan pelatih itu kan harus bisa membuat skor. Harus bisa menganalisa. Probabilitas hitting itu harus ada. Sekarang kan average betting itu harus ada. Betting average. Ini buka aibnya omong. Tak analisa 800, 700 sekian, 666, 333. Saya pilih 22 orang TC dan seleksi main Darwangsa mulai Sabtu Minggu. Sing skor 800, 900 gak iso mukul. Tuh, kok bisa? Ya waktu 800 tinggi-tinggi ini pitchernya pelan, gampang dipukul. Begitu kena pitcher Red Bull, kan aku minta seleksi lagi, panggil pemain lain. Soal biaya bukan urusan saya, saya urusan teknik. Kalau tidak cukup pemain yang berkualitas, sorry. Pertama aku mundurkan diri, kedua saya tidak mau ditarget. Anaknya belum mengerti. Banyak cerita nih. Akhirnya begitu kena pitcher untuk banter, strike out gak bisa mukul semua. Nah ini sesuai gak teko. Terus dia tulisannya apa? Utility bisa pitcher, bisa catcher, bisa. Tak pasang catcher, lemparnya nyanggone center. Tak pasang pitcher, gak iso strike. Tak tekoni pamit aku. Kurniawan, kamu latihan pitcher dilatih siapa? Kuko. Diajari apa? Gripnya gimana, kakinya gimana, pundaknya, langkah kaki. Enggak ya, suruh lempar aja. Ya itu Pak.
Mungkin yang terbaik saat ini untuk Surabaya Jatim adalah pelatihan pelatihan pelatih, Pak. Ya. Jadi ada istilahnya mungkin kucing khusus untuk pelatih. Jadi ada pelatihan pelatih. Apa sih nggak tahu istilahnya apa ya. Kalau nggak begitu, Pak, ini ke depannya kita makin terpuruk. Oh iya, pasti. Salah satu indikator terpuruknya kita Jawa Timur apa? Nggak hadir di PON, Pak. Oh iya. Itu indikator kan? Itu kasihan. Ya makanya ini sejarah sudah 2 bulan ini aku megang anak softball, terutama Red Bull. Ya. Sudah digabungi anak cewek, ada Blue Shark, ada Hawk, ada Alligator, ada Sriti. Dominannya Red Bull. Kalau kamu memang serius, tantangan buat saya mau. Aku ndak cari bayaran, bukan sombong, ndak butuh duit. Butuh aku, Bang. Bensin aku gak gawe. Tapi kalau kamu males, saya merasa tidak tertantang. Iya, betul. Kalau kamu rajin, saya merasa tertantang. Saya akhirnya apa? Ya mencari bahan ajar lah, solusi supaya kamu maju. Wah, ngelatih pitcher wis gak tahu tak serah apa tak ajarnya biyen-biyen. Aku mengacu ke Amerika. Aku gawe power pitching power drive. Boleh diminum, pitching power drive. Aku gawe. Nang tak kon goleki ning Tokopedia. Regane 2,5 juta. Kadek tekone sak wulan belum tentu 2 wulan. Perjalanannya suwi. Kadek barangnya kira-kira garis tengah pirang senti, 30 senti lah. Kecil. Bas besi. Aku gawe ya lumayan. Tuang ngelas tak keimal karton ketok tak lem isolasi. Bikin kayak ini. Pira Mas? Gurung iso ngitung. Bareng wis dadi. Pira ongko sing ngelas? 600, Pak. Hah? Ngelas ngene 600 sama ndak larang men. Pak mikir Pak ngelas iki gak oleh geseh sak mili ora oleh kok. Jadi setelah jadi saya kasih karpet, saya kasih as. Ndak istimewa ya, 1 jutaan lah. Tak pakai ngelatih di lapangan itu wong-wong. Apa Pak iku, Pak? Aku ya guyon, jepretan tikus. Jumplangan ini, cedek. Nggak enak, Pak. Loh, kamu lo nyoba baru sekali 2 kali, bareng sering nggak bawa jepretan tikus, Pak. Enggak. Kenapa? Enak, Pak. Itu kan sesuatu yang baru, yang tidak dikenal. Tapi lek sing nggawa aku kan ngene kan mesti macam-macam. Apa meneh menatar, aku sing natar. Lah, bosen. Makanya saya ya ini pokoknya bener sampean. Kalau Jatim pengen maju, sing dimajukan ilmu pengetahuan pelatih. Bukan ilmu tekniknya saja, tetapi ilmu pendukung. Mulai dari apa? Tes dan pengukuran, physical conditioning, programming. Menyusun program itu tidak gampang. Iya, betul. Tidak cukup itu sehari 2 kali. Aku ini sak semester conditioning, physical conditioning, statistik sederhana dan programming itu sak semester. Itu harus ada tuh, itu basic pelatih. Terus elek contoh yang sederhana. Arek sprint dari home swing ke B1. Waktunya 3,05. Swing lagi yang lain 4,10. Swing lain mungkin 2,9. Angka-angka ini setelah tertulis di apa? No. Nah, itu berarti harus statistik. Rumusnya yang paling sederhana standar deviasi. Tidak sampai ke sana. Ya ini yang perlu. Makanya waktu aku ceritaku mandek, waktu seleksi U18, aku sih ngitung, aku menyeleksi U15. Aku lho sih ngitung pakai kalkulator, betting average. Ipoi wis maaf ngerasani dek wis setor nama nang aku wis Pak saya sudah menemukan 9 pemain. Lho arek sik main kok. Ya saya sudah menemukan 9. Begitu wis sidang rapat pengurus, aku ngitung gurung tak waca pakai kalkulator. Dek wis nyerahkan. Ini Pak pemain U15. Dilalah anak pemain sing menurut pengurus tidak bagus dipilih. Dilatih DE. Nggak usah ini, nggak bagus ini. Orang tuanya juga nggak bagus. Itu fisik juga nggak bagus.
Nah, ganti. Di-share Mbak asistennya. Dari situ kita bisa tahu pelatih kita di Jawa Timur stoknya seperti itu, sangat terbatas tenaga dan terbatas ilmunya. Kalau Jatim tidak mau bangkit, Ya. hanya bangkit, Jatim bangkit, hanya omong, Ya. tapi tidak ada action, nol. Serius. Bangkit itu bukan atletnya banyak atau Ya. intensitas tinggi, bukan, tapi bangkit itu dimulai dari pelatihnya. Ya. Harus ada ada standarisasi. kan ada piramid. Ya. Pembinaan olahraga di dunia piramid. OC, pengurus, intake atlet dan pelatih yang berkualitas, sarana prasarana, alat-alat latihan, lapangan diproses dengan program yang terukur, Ya. teruji. Teruji Bukan dan program pokok asal bikin. ya, bikin. Iki iso nyontoh teko email, teko Facebook. Oke, nyontoh boleh. Paparan diuji oleh tenaga ahli yang LP-POR itu. Iya, iya. Ya, iku. Nek ora, ya wis pokok ngumpulne arek. Ya. Arek seneng, nggak pernah ditegur salahnya. Wong tuane seneng, oh pelatihnya ganteng, pelatihnya enom, pelatihnya sabar. Nah, aku kan cerewet. Aku kan cerewet. Gak seneng sama Pak Kanda. Iya. Ya. Dan itu Tapi harus dimulai, Pak. Nih kalau gitu tergantung kita- pengurusnya. Nek pengurusnya cara berpikirnya kata dalam tempurung. Pokok anakku main, pokok anakku kepilih. Nggak akan keluar dari lingkungan